Puji Tuhan, Shalom, Elohim, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita semua. Dan saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dalam pelindungan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang Buddha yang bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan ada hal yang menarik dari pertobatan beliau, di mana awalnya beliau tidak mau untuk menjadi seorang Kristen, tapi entah bagaimana Tuhan menangkap anaknya ini dan menjadi seorang pengikut Kristus yang sampai hari ini sangat mengasihi Tuhan dan sangat melayani Tuhan. Ada yang menarik, di mana ketika hamba Tuhan ini menjadi pengikut Kristus, beliau diajak untuk mendalami Alkitab, diajak untuk mempelajari Alkitab, diajak untuk membaca Alkitab. Ini sangat menakjubkan karena apa? Karena ternyata sampai saat ini saya pribadi sering menemukan anak-anak Tuhan yang tidak suka membaca Alkitab, mengaku Kristen tetapi tidak mengalami Kristus. Sementara hamba Tuhan ini sungguh-sungguh mendalami imannya, sungguh-sungguh serius dengan imannya, bertanggung jawab dengan imannya, dan rindu untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan ini adalah hal yang sangat disukai oleh Tuhan. Nah, saudara, mari kita dengarkan kesaksiannya. Shalom, perkenalkan nama saya Rudi, saya berdomisili di Bandar Lampung. Saya ingin bercerita bagaimana awalnya saya mengalami pertobatan. Saya terlahir dari keluarga penganut agama kepercayaan yaitu Konghucu. Dari kecil saya ikut agama orang tua. Sampai saya masuk SMP tahun 1989, saya diajak ke vihara. Lalu saya ikut ke vihara dan menjadi penganut agama Buddha dan sempat menjadi aktivis di vihara. Tahun 2007, saya masih ingat saya bermimpi melihat Tuhan Yesus turun dari langit. Dia pegang kepala saya dan dia berkata, "Akulah Yesus." Setelah itu dia kembali lagi naik ke atas langit. Tapi setelah paginya bangun tidur, saya abaikan semua mimpi tersebut. Saya anggap hanya sebagai bunga tidur saja, karena saya selama ini tidak pernah memikirkan tentang Tuhan Yesus. Dan apalagi jujur saya pernah berucap bahwa saya nggak akan pernah mau masuk menjadi orang Kristen. Jadi semua itu saya abaikan saja. Dan sampai akhirnya pada tahun 2016 ada saudara saya mengajak saya ke gerejanya, karena di gerejanya tersebut sedang ada acara. Jadi karena nggak enak ya diundang ke gereja, ya saya datang aja ke gereja. Nah, dan di gereja tersebut ada acara doa, ada nyanyi-nyanyi gitu kan. Saya nggak ngerti itu, itu rupanya namanya pujian penyembahan. Saya ikut-ikut aja, orang nyanyi ya saya nyanyi gitu kan. Tapi pada saat saya bernyanyi, jujur dalam hati saya ini seperti ada perasaan yang bercampur aduk, dan tanpa sadar saya menangis pada saat saya menyanyi. Saya nggak ngerti apa arti semua itu. Jadi acara tersebut tuh adalah tentang ini, happiness in marriage. Jadi kebahagiaan dalam rumah tangga. Makanya saya mau datang ikut acara tersebut karena saya juga jujur mendambakan supaya rumah tangga saya bisa lebih harmonis lagi dengan mengikuti pelajaran di gereja tersebut. Pelajaran tersebut berjalan kurang lebih 1 bulan, dan selama itu saya ikut dalam acara tersebut. Dan jujur selama mengikuti acara tersebut ada rasa tenang, damai, sukacita pada saat saya berdoa, bernyanyi. Tapi saya tidak langsung memutuskan untuk menjadi agama Kristen gitu kan. Saya kembali seperti biasa. Ya setiap minggu saya ikut datang ibadah ke gereja, doa, nyanyi, ya pokoknya yang saya dapatkan tuh yang penting dalam hati saya tuh hati saya tenang, adem gitu kan. Tapi malamnya saya pergi ke vihara, saya sembahyang seperti biasa. Begitu terus saya lakukan setiap minggunya. Pagi saya ke gereja, malam saya ke vihara. Dan akhirnya tiap malam itu
Jujur perasaan saya kan nggak enak gitu kan, kok kayaknya saya serakah amat ya menjalani dua agama dalam hidup saya. Jadi setiap malam itu sebelum tidur saya selalu sembahyang. Saya ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, tolong dong kasih saya kemantapan hati. Saya mau ikut yang mana? Ikut agama Buddha atau ikut agama Kristen ini? Terus saya lakukan sembahyang tiap malam sebelum tidur. Jadi selama itu juga setiap minggu saya tetap begitu. Pokoknya pagi saya ke gereja, malamnya saya ke vihara. Dan tahun 2017 tepatnya bulan 7 itu ya, di rumah koko saya mau ada sembahyangan orang tua almarhum. Jadi orang tua sudah almarhum, jadi kami sebagai mengikuti tradisi adat istiadat orang Chinese itu ada sembahyangan. Dan pada siang hari itu sebelum ke rumah koko, saya itu masih berada di rumah, saya lagi nyantai gitu kan, santai-santai tiduran di lantai gitu kan, di lantai rumah. Jadi tanpa sadar saya mengucap ngomong gitu kan, saya ngomong, Tuhan Yesus, terima kasih ya sudah kasih saya kesempatan untuk mengenal Engkau sebelum saya mengalami yang namanya kematian. Baru saya mengucap kata-kata tersebut, tiba-tiba saya merasa dari ujung kaki sampai sebatas pinggang ini rasanya dingin banget. Dan saya melihat roh saya ada di atas kepala ini. Saya melihat ada tubuh saya di lantai sedang berbaring. Kejadian tersebut hanya kurang lebih beberapa detik saja. Setelah itu saya merasakan kembali tubuh saya hangat. Dan setelah itu saya menangis. Saya ngomong, Tuhan, sudah cukup, mungkin ini semua jawaban dari atas semua yang saya minta padamu, yaitu saya minta kemantapan hati. Saya mau ikut yang mana. Jadi Engkau telah menunjukkan bukti pada saya bahwa saya harus ikut Engkau ya Tuhan. Jadi pada saat itu juga saya langsung berucap, hari ini Tuhan Yesus, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan saya. Dan saya ceritakan sama istri dan anak-anak saya tentang apa yang saya alami tersebut. Lalu kami mulai rutin ke gereja, dan bulan 10 saya sekeluarga dibaptis. Setelah dibaptis itu saya ada mengupload foto kami sekeluarga dibaptis di FB. Dan kebetulan atau memang udah rencananya Tuhan ya, saya juga nggak tahu ya, ada kakak kelas saya yang dulu juga dia penganut agama Buddha, tapi dia akhirnya duluan ditangkap oleh Tuhan dan sudah menjadi anak Tuhan. Dia messenger saya langsung, dia bilang, Rudy, kamu harus bertumbuh ya. Bertumbuh gimana Ci? Saya jawab gitu kan, kamu kan sudah terima Tuhan Yesus, kamu harus belajar, kamu harus mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Jadi nggak hanya taunya terima Tuhan Yesus aja, dia bilang gitu. Saya bilang ya boleh Ci, saya juga pengen tahu, pengen kenal lebih dalam lagi siapa itu Tuhan Yesus. Dia bilang nanti kamu saya daftarin di GBA ya. GBA itu apa Ci? Saya bilang itu gerakan baca Alkitab. Dia bilang jadi nanti kamu akan di-add dalam satu grup baca, kamu akan dibimbing oleh host, dia bilang kan, nanti akan dibimbing, dipandu untuk kamu baca Alkitab setiap hari. Jadi dari baca Alkitab itu kamu nanti akan lebih mengenal, memahami siapa itu Tuhan Yesus. Jadi saya jawab dia, ya oke lah Ci, daftar lah, saya bilang gitu kan. Lalu saya didaftarkan di GBA, saya mulai ikut baca. Mulai awal-awal itu saya baca, waduh berat banget ya, 5 pasal satu hari, tapi saya lakukan terus setiap hari itu. Dan begitu semangat saya baca tiap hari, hampir tiap hari saya masuk top 10 terus gitu kan, tiap hari saya nggak pernah telat baca. Lalu pengurus GBA menghubungi saya, dia tawarin saya untuk menjadi pengurus di GBA. Saya tolak, saya nggak berani dong. Saya bilang nanti dulu deh, saya juga baru menjadi penganut agama Kristen, saya lagi belajar, saya bilang. Kurang lebih saya ditawarin tuh 3 kali saya tolak. Dan yang mau keempat tuh saya mikir, saya bilang waduh, kalau saya tolak lagi gimana saya mau belajar, saya mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Saya lupa siapa itu pengurus yang ajak saya. Jadi saya iakan pada saat itu, saya mulai ikut training host, menjadi pengurus. Dan rasanya perjalanannya itu kok cepat banget, jujur. Kok saya sebagai orang baru di Kristen ini ada rasa takut, khawatir. Tapi entah ya,
Saya hanya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kemauan dan kehendak-Mu ya Tuhan, terjadilah. Itu yang selalu saya ucapkan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya sudah dipercaya memikul tanggung jawab sebagai seorang PIC, dan kami diberikan kewenangan oleh GC untuk tahun 2020 awal Januari kami sudah membuka grup GBA Lampung dengan nama grup Tim K, dan puji Tuhan sampai hari ini grup kami sudah ada 3, yaitu K1 sampai K3 dengan total peserta kurang lebih ada 200-an peserta. Ada rasa sukacita setiap kami bisa mengajak orang untuk baca Alkitab, melihat mereka bisa disiplin baca Alkitab, karena jujur nggak mudah mengajak orang untuk baca Alkitab. Banyak teman-teman saya yang sudah Kristen dari lahir, tapi begitu saya tawarin, ayo ikut baca Alkitab yuk lah GBA, mereka sekali dengar 5 pasal, enggak lah, mereka ketawa, enggak lah, berat amat, dia bilang. Ya kami baca tetap, tapi hanya pada saat teduh aja, dia bilang gitu kan. Tapi terus saya nggak pernah mau menyerah gitu loh. Dan puji Tuhan ada beberapa teman-teman saya yang notabene sudah Kristen dari lahir, akhirnya dia melihat saya, kamu kok mampu ya, dia bilangnya, kamu ini baru jadi orang Kristen tapi bisa mampu baca Alkitab sampai khatam gitu kan. Akhirnya dia mulai mau ikut GBA. Sampai hari ini mereka pun masih ada di grup Tim D. Puji Tuhan, itulah suatu rasa sukacita yang kami dapatkan sebagai pengurus bila mana melihat teman-teman bisa finish semua baca Alkitab dan bisa berulang-ulang lagi. Dan itulah menjadi tujuan kita semua di GBA ini adalah sebagai anak-anak Tuhan, yaitu menjadikan baca Alkitab sebagai disiplin kita setiap hari. Jadi semuanya harus tetap semangat, apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah, selalu andalkan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih, kiranya kesaksian saya ini bisa menjadi berkat bagi semuanya. Salam cemungut, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dan sangat memberkati, dan saya secara pribadi juga sangat terberkati. Nah saudara, kita rindu sebagai anak Tuhan, kita terus untuk menerus meningkatkan iman kita, untuk terus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan tentu saja kita jangan lupa untuk merenungkan firman Tuhan, membaca dan mempelajarinya. Kita harus bertanggung jawab dengan iman kita. Dan saya berdoa supaya saudara semua, teman-teman semua, terus menjadi pribadi yang suka akan membaca Alkitab dan merenungkannya siang dan malam. Karena kita tahu iman kita dibangun dari perenungan akan firman Tuhan. Nah saudara, teruslah merenungkan firman Tuhan, teruslah berdoa, teruslah berkarya menjadi anak Tuhan, menjadi berkat, dan melayani Tuhan serta sesama dengan sungguh-sungguh. Tuhan beserta kita, mengasihi kita, dan memberkati kita di segala jalan hidup kita, di segala pekerjaan kita, di segala aktivitas kita. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.